maka aturan itu harusnya datang dari orang tua. Cuman prosesnya bagaimana? Nah, inilah prosesnya yang harus dikomunikasikan kepada anak-anak kita, membuat anak-anak itu paham bahwa aturan itu bukan hanya untuk kebutuhan orang tua, bukan maunya orang tua, tapi itu adalah kebutuhan dirinya. Jadi dia sudah bisa seharusnya memahami aturan. Dan ini penting. Ini penting karena anak ini sudah pada tahap akhir dari usia pratamyiz. Sebentar lagi anak memasuki masa mumayyiz. Dengan adanya aturan, membuat anak itu paham mana yang benar, mana yang salah. Nah, kemampuan membedakan benar dan salah inilah yang menandakan anak-anak kita sudah memasuki masa mumayyiz. Di masa mumayyiz, kebenaran dan salah itu sudah lagi bukan dikenakan kepada anak, bukan lagi berdasarkan kita orang tua, tapi standarnya itu standarnya kepada yang memberikan kehidupan, yaitu standarnya adalah standar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketaatan terhadap aturan ini memang harus dilatih, ya. Jadi jangan ibu kira bahwa sudah deh anak kita masih kecil, nggak usah dilatih ketaatan, nggak usah dikenalkan tentang kerudu menutup aurat. Nanti kalau anak kita sudah akil balik, baru deh kita akan suruh mereka menutup aurat. Nggak begitu. Ketaatan itu perlu latihan. Ummahat di sini mungkin bisa memahami dari perjalanan pernikahan ya dengan suami. Apakah pernah kita misalnya suami menyuruh satu rasanya berat kita lakukan gitu. Maunya tuh kita nolak. Tapi apa yang dikatakan oleh suami itu benar ya. Sehingga hati kita tuh dilatih untuk mengatakan iya, saya taat, saya taat, saya taat. Itu perlu latihan, Bu. Perlu latihan untuk menundukkan ego, untuk menundukkan letupan-letupan bahwa kita itu nggak mau melakukan, tapi kita dihadapkan ini harus, ini perintah Allah. Maka ketaatan itu perlu latihan. Ya, karena itu umat semua, saya ingin katakan bahwa kita tidak perlu cemas kalau kita melatih anak-anak kita untuk taat di usia-usia awal ini ya. Insya Allah anak-anak kita tidak akan menjadi anak yang confused atau bingung dengan konsep diri, ya, bingung dengan jati dirinya. Insya Allah tidak. Justru ketika kita kuatkan identitas mereka, nanti ketika mereka tumbuh dan berada di tengah-tengah lingkungan, mereka sudah paham apa yang harus saya lakukan, berani untuk mengatakan tidak, bahkan dia bisa jadi menjadi orang influencer dalam kebaikan. Nah, kemampuan yang berikutnya adalah dalam hal motorik kasar dan motorik halus. Wah, ini sudah berkembang dengan sangat pesat. Mereka sudah bisa menulis, mereka bisa melakukan berbagai aktivitas yang kelihatannya rumit seperti memakai sepatu yang bertali, ya, kemudian mengkancingkan baju, melipat baju, sehingga silahkan anak-anak diberikan tugas-tugas atau dilibatkan di dalam beberapa pekerjaan rumah tangga, karena itu akan memberikan stimulasi terhadap motorik halus dan motorik kasar. Bahkan ketika kita mengajak mereka untuk terlibat dalam berbagai aktivitas rumah tangga, tidak hanya motorik halus dan motorik kasarnya saja yang terstimulasi, tetapi aspek-aspek lain, aspek kemandirian, sosial, emosional, kognitif, itu berkembang. Karena apa? Karena pada saat mereka melakukan satu aktivitas saja, misalnya menyapu, itu kan perlu berpikir, gimana caranya menyapunya biar biar efektif gitu ya. Gimana tuh caranya? Itu kan mereka berpikir untuk itu. Mulai dari menggerakkan sapunya, kan nggak bisa bolak-balik begitu ya. Karena apa? Kalau sapunya bolak-balik, itu satu kegiatan. Bukan begitu. Tetapi dalam satu kegiatan, itu bisa meliputi banyak aspek. Sehingga kalau kita paham tentang hal ini, maka kita nggak akan mengatakan, duh gimana caranya ya bikin kurikulum di rumah gitu, sementara kita sibuk gitu ya dengan pekerjaan kita. Kita tidak akan melihatnya seperti itu. Karena apa? Karena kurikulum itu sambil seiring berjalan, kemudian kita libatkan anak-anak dengan aktivitas kita, lalu kita buat beberapa waktu tertentu, kita bisa menyentuh
semua aspek anak-anak kita. Bahkan ketika anak-anak kita sudah selesai membantu kita, lalu kita ucapkan terima kasih, Masya Allah, anak Umi yang soleh, anak Umi yang soleha, itu sudah membangun afeksi. Ya, sudah mau membantu ibu, membantu pekerjaan di rumah, itu sudah membangun afeksi anak. Hanya sebentar saja, tetapi momen-momen seperti itu memberikan satu dampak yang luar biasa pada anak-anak kita. Jadi banyaklah hal-hal sederhana yang itu berdampak kuat pada kehidupan anak-anak kita. Nah ini yang sangat penting sekali ya. Oh maaf, tadi ada kognitif, ini saya tertinggal. Nah, kognitif itu kalau sering dimaknai sebagai kecerdasan ya, kecerdasan, kemampuan untuk memahami sesuatu. Nah, kemampuan anak usia 5-6 tahun itu sudah sangat berkembang. Mereka bisa mengenal benda-benda yang ada di sekitarnya, tidak hanya satu ciri, itu bisa menyebutkan berdasarkan banyak ciri, kemudian fungsi-fungsinya. Nah, ketika mereka tahu ciri-ciri benda, fungsi-fungsi benda, maka yang harus kita arahkan adalah mereka mampu untuk menggunakan semua benda-benda tersebut sesuai dengan fungsinya. Ini penting sekali, karena membuat anak terbiasa kontrol terhadap semua lingkungannya, terhadap benda yang ia gunakan, ya, terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dia paham bahwa pensil ini adalah untuk menulis, sehingga pensil ini tidak dia gunakan misalnya untuk dipukul-pukul di atas meja, untuk dilempar-lempar. Karena ketika dipukul-pukul di atas meja, pensil ini bisa rusak. Dia harus diajak berpikir bahwa pensil ini tidak ujuk-ujuk datang, tapi untuk bisa memiliki pensil itu harus membelinya pakai uang, itu ada uang siapa. Nah, kenapa gitu ya kita mengarahkan anak untuk senantiasa mampu menggunakan benda-benda sesuai dengan fungsi, karena itu adalah salah satu tanda bentuk syukur ya. Jadi salah satu bentuk syukur itu adalah menggunakan benda sesuai dengan fungsinya, karena ketika benda sesuai dengan fungsinya maka benda itu akan terawat lebih lama. Sama seperti tubuhnya kita. Kalau tubuh kita tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, ya pasti tubuh kita akan cepat rusak. Begitu juga dengan benda-benda. Mereka juga sudah bisa mengklasifikasi dengan cara yang bervariasi. Tidak hanya berdasarkan satu kategori, tapi sudah 1-2 kategori. Ya. Nah, bagaimana cara melatih konsentrasi anak ketika ibu mengajak ngobrol anak? Sebetulnya itu adalah cara untuk melatih konsentrasi anak. Ya, dan ibu juga pada saat anak mengajak ngobrol, ibu jangan sibuk sendiri, ibu dengan pekerjaan yang lain, ibu pandang anak, tunjukkan bahwa ibu antusias, kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu merasa, wah ibu tertarik banget dengan apa yang saya sampaikan. Nah, itu membantu meningkatkan konsentrasi anak. Dan kalau anak-anak sudah dibiasakan untuk dilatih kemampuan konsentrasinya dengan mendengarkan murotal, mengulang hafalan, itu sangat bagus. Itu sangat bagus, ya. Nah, dengan peningkatan kemampuan berpikir, anak kemudian suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap peristiwa-peristiwa yang mereka lihat. Contoh misalnya, suatu ketika dia melihat ada orang meninggal, lalu dia bertanya ya kepada ibunya, ibu, kita ini nanti akan mati ya? Kalau kita mati nanti kita kemana? Nanti kalau ibu mati, aku sama siapa? Nah, contoh pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya. Mereka melihat sebuah peristiwa dan kemudian mereka berpikir tentang itu. Jadi ada daya kritis, ya, daya kritis yang sesungguhnya kita sebagai orang tua itu harus menangkapnya sebagai sebuah kesempatan untuk mengenalkan terhadap berbagai konsep yang ada di dalam Islam. Oh ya, semua kita itu akan mati karena Allah menyampaikan setiap makhluk hidup itu pasti akan mati. Jadi mama juga akan mati. Ya, mama juga akan mati. Oh, nanti gimana? Aku sama siapa? Gitu ya. Oh, adek yang menjaga adek, yang memberikan rezeki buat adek, itu bukan mama dan papa,
tapi Ade punya Allah. Ya mungkin saat itu anak-anak masih sulit gitu loh untuk memahaminya, ya. Tapi ketika kita pelan-pelan kita sampaikan kepada anak-anak kita, coba Ade lihat matahari. Ade pernah minta nggak kepada Allah dikasih matahari? Enggak kan? Tapi Allah itu sudah memberikan, dan matahari itu ternyata berguna loh untuk tubuh kita. Lalu kita gambarkan kepada anak kita betapa luasnya kasih sayang Allah, maka kemudian kita bisa katakan kepada anak-anak kita, itu kasih sayang Allah demikian luas. Dan ketika ada diberikan kehidupan di bumi ini, ya, yakinlah bahwa Allah akan menjaga. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tapi sekarang mama masih ada menemani kamu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang demikian, itu pertanyaan-pertanyaan kritis yang memang perlu kita jawab, ya. Terutama misalnya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Allah itu di mana? Kenapa aku tidak bisa melihat Allah? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu seharusnya ibu kemudian merujuknya kepada Al-Quran. Lihat bagaimana Allah memperkenalkan tentang dirinya. Agar apa yang kita sampaikan bukan didasarkan kepada akal kita, tetapi didasarkan kepada dalil yang ada di dalam Al-Quran. Nah, berikutnya adalah, nah ini yang harus ibu betul-betul paham. Usia 6 tahun itu peralihan masa pratamyiz menuju masa mumayyiz. Ini usia di sini 5-6 tahun. Karena itu ibu-ibu, para ummahat semua, dari tugas perkembangan yang tadi saya sampaikan, jika sekiranya anak-anak kita ada yang belum memiliki kemampuan atau mencapai standar itu, maka segeralah kita bekerja kepada anak-anak kita. Kalau ibu kemudian menyekolahkan anaknya di suatu lembaga, maka segera kerjasama dengan guru agar bisa lebih optimal stimulasi kita kepada anak kita, ya. Dan bisa jadi ada satu penilaian dari guru yang miss dari penilaian kita. Jadi kalau kita mendengarkan guru menyampaikan, Bu, anak ibu sekarang begini-begini, belum sesuai, Bu, karena seharusnya di usia 4 tahun begini-begini gitu ya. Nah, ibu harus terima dulu. Ibu harus terima dulu dalam pengertian, oh begitu ya, Bu ya. Lalu diskusikan sama-sama. Oh, ternyata anak saya sudah bisa kok, tapi ternyata kalau di sekolah nggak muncul. Nah, mungkin ada kendala, ada masalah di situ yang itu kita selesaikan sama-sama. Nah, pengalaman di masa pratamyiz itu menjadi pondasi bagi pendidikan tamyiz. Jadi, di usia 0 sampai 6 tahun bagi umat semua, ini adalah kesempatan yang sangat baik kita menjaga anak kita dengan sebaik-baiknya. Ibaratnya kalau saya itu menggambarkan, ibu sudah dikasih tanaman dengan bibit yang terbaik, tinggal ibu harus tanam di tempat yang terbaik, dengan perawatan yang terbaik. Insya Allah tanaman itu akan tumbuh dengan akar yang menghujam kuat ke dalam. Dan ketika bertambah usia, tanaman itu akan semakin subur, ya, daun-daunnya semakin rimbun, bahkan muncul buah-buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, ketika kita serius bekerja di usia 0 sampai 6 tahun. Ya, kalaupun di antara umat semua, aduh ada yang saya belum paham tentang ini dan tentang itu, belajarlah. Learning by doing. Belajar sampai kemudian kita langsung praktek. Kalau kita tahu bahwa anak-anak kita perlu dipeluk, anak-anak kita perlu dicium, anak-anak kita perlu dipuji, dipujian dengan yang spesifik, maka langsung praktek, Bu. Hal yang seperti itu bisa langsung dipraktekkan pada anak-anak kita. Kalau kita tahu bahwa kita itu nggak boleh sering marah-marah kepada anak, ya sudah itu langsung kita praktekkan. Seringkali sesungguhnya kendala-kendala itu muncul bukan karena kita tidak mampu untuk melakukan, tapi karena kita masih enggan untuk memulai sesuatu yang seharusnya bisa kita lakukan. Karena itu, umat semua, kalau kita sudah tahu bagaimana cara Rasulullah memperlakukan anak-anaknya, memperlakukan cucunya, kemudian Rasulullah itu adalah teladan bagi kita, langsung kita lakukan. Ya, bagaimana caranya kita menghargai anak-anak kita, bagaimana caranya ketika kita menghibur anak-anak kita, ya. Nah, ketika kita melakukan itu semua sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka insya Allah, Bu, ketika memasuki usia 7 tahun, kita sudah lihat
bibit-bibit kebaikan, kebenaran, itu sudah mulai muncul pada anak kita. Selanjutnya adalah, nah, ini yang perlu untuk ummahat garis bawahi sekali ya, bahwa yang paling penting di usia 5-6 tahun itu adalah pastikan bibit-bibit keimanan, bibit-bibit akhlak itu sudah mulai muncul pada perilaku, pada ucapan anak kita. Ya, itu sudah bisa kita lihat. Ya, misalnya mereka sudah terbiasa mengucapkan alhamdulillah. Mereka sudah terbiasa mengucapkan Allahu Akbar, astagfirullah, subhanallah. Sudah terbiasa mau mengucapkan doa-doa dalam melakukan berbagai aktivitas. Itu artinya bibit-bibit iman dan bibit akhlaknya sudah muncul pada anak-anak kita. Dan ketika kemunculan itu ada, itu kan proses yang panjang ya, umat semua. Umat di sini saya yakin mengalami itu. Kalau sekarang anak kita sudah bisa membaca doa untuk kedua orang tua, itu kemampuan yang tidak langsung terjadi seketika, tetapi itu lewat proses panjang dalam tahun-tahun sebelumnya. Nah, pastikan bibit iman, bibit akhlak itu sudah ada pada anak-anak kita. Ya. Dan anak-anak kita biasanya di usia 5-6 tahun, mereka sudah mulai berubah perilaku. Tidak terlalu, kalau saya bilang itu tidak terlalu lincah ya, misalnya kalau usia 3 tahun itu kan kayak gasing gitu, pergi kemana, lari kemana. Tapi begitu memasuki usia 5-6 tahun, biasanya mereka lebih tenang. Ya, mereka lebih tenang. Kemudian kalau usia 3 tahun, diajak kemana aja, mau melakukan apa saja mereka mau. Di usia 6 tahun, mereka sudah mulai ada rasa malu. Nah, sesungguhnya ketika muncul pada anak-anak kita, itulah yang kita tunggu. Rasa malu itu kita tunggu. Ya, dan rasa malu itu yang kita jaga. Karena rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Ketika anak-anak kita sudah punya rasa malu, setidaknya anak kita sudah punya kendali untuk malu melakukan perbuatan yang salah.